saya Alsin Febrianti Putri dengan NIM 2022-143202. Saya merupakan mahasiswa Universitas PGRI Palembang yang mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Di sini saya akan mempraktekkan mengajar pembelajaran terpadu yang mengaitkan model jaringan laba-laba spider web model dengan materi IPA tentang benda hidup dan tidak hidup. Baiklah, langsung saja saya mempraktekkan mengajar. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah kalau baik semua. Anak-anak, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau hadir semua. Baiklah, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu agar pembelajaran kita lebih nyaman. Anak-anak, ikutin Ibu ya. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Baiklah anak-anak, boleh dipimpin doanya. Kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2. Amin. Baiklah, di sini kita langsung masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang benda hidup dan tidak hidup. Sebelumnya anak-anak sudah pernah dengar nggak benda hidup dan tidak hidup itu seperti apa? Benda hidup itu adalah benda hidup yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, tumbuh dan berkembang biak, bergerak, dan peka terhadap rangsang. Yang ciri-ciri benda hidup yang tidak hidup itu seperti apa sih? Anak-anak sudah pada tahu? Ya, bernapas. Bernapas itu termasuk ciri-ciri benda hidup. Karena kalau tidak bernapas kita nggak bisa hidup. Yang kedua itu adalah memerlukan makanan dan minuman. Jadi makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman agar dia bisa tumbuh dan berkembang. Yang ketiga itu mengalami reproduksi. Keempat, peka terhadap rangsang. Yang kelima itu adalah bergerak secara aktif dan atau pasif. Contoh benda hidup dan tak hidup itu seperti apa sih? Anak-anak sudah tahu? Contohnya seperti manusia, bisa berbicara, berjalan, dan berpikir. Yang kedua itu ada hewan. Hewan itu adalah kucing, burung, dan ikan. Itu termasuk dengan benda hidup. Yang ketiga itu ada tumbuhan. Pohon mangga itu termasuk benda hidup atau benda tidak hidup? Ya benar, itu termasuk dengan benda hidup. Bunga termasuk benda hidup atau benda tidak hidup? Ya benar, itu termasuk dengan benda hidup. Rumput juga itu termasuk dengan benda hidup. Yang keempat itu ada mikroorganisme. Apa sih mikroorganisme itu? Contohnya seperti bakteri, jamur, atau virus yang tertentu. Itu termasuk dengan benda hidup. Yang kedua itu ada benda tak hidup. Apa sih benda yang tidak hidup itu? Sini Ibu akan jelaskan dulu. Benda tak hidup itu adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Benda ini tidak bernapas, tidak tumbuh, dan tidak berkembang biak. Apa sih ciri-ciri benda tidak hidup itu? Contohnya seperti apa? Bernapas, iya benar. Benda tidak hidup itu tidak bernapas. Yang kedua itu tidak juga membutuhkan makanan dan minuman karena dia tidak hidup. Dia termasuk benda tidak hidup yang tidak membutuhkan makanan dan minuman. Yang kedua itu adalah tidak tumbuh dan tidak berkembang karena benda tidak hidup itu adalah benda mati, dia tidak akan bertumbuh dan berkembang. Yang ketiga itu tidak bergerak dengan sendirinya. Iya benar, karena tidak bergerak dengan sendirinya, dia
misalnya kipas ya, kipas itu dia dicolokkan dulu ke listrik, dia baru hidup, berarti dia tidak bergerak dengan sendirinya, dia dibantu dengan alat. Yang keempat itu adalah tidak peka terhadap rangsangnya. Terus apa sih contoh-contoh benda tidak hidup? Benda tidak hidup itu, terus apa sih contoh-contoh benda tidak hidup itu seperti apa? Ada yang tahu anak-anak? Ya, alamiah, yaitu batu, air, udara, pasir. Itu termaksud dengan benda tidak hidup. Batu itu tidak bisa bergerak, dan air itu tidak bisa bergerak, udara dan pasir itu tidak bisa bergerak. Ia termasuk contoh benda tidak hidup. Yang kedua itu ada apa? Ya benar, buatan manusia. Ya, itu seperti apa? Ya, kursi, meja, buku, mobil, itu termasuk dengan benda tidak hidup karena dia tidak bisa bernapas dan tidak bisa berkembang biak, namun dia bisa bergerak dengan memiliki alat tertentu. Perbedaan utama antara benda dan hidup itu adalah kemampuan benda hidup untuk menjalankan fungsi kehidupan, sementara benda tidak hidup itu tidak memiliki kemampuan tersebut. Itulah yang disebut dengan benda tidak hidup, benda hidup dan tidak hidup. Di sini anak-anak sudah ngerti kan apa yang sudah Ibu jelaskan tentang benda hidup dan tidak hidup? Di sini anak-anak ada yang mau mempertanyakan yang sudah Ibu jelaskan tadi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tidak ada, sudah ngerti semua kan? Untuk di minggu selanjutnya Ibu akan memberikan soal tentang benda hidup dan tidak hidup. Anak-anak boleh dipelajari dulu pematerian benda hidup dan tidak hidup. Nanti di minggu depan Ibu akan mempertanyakan lagi dan Ibu akan mengasih soal. Baiklah, kalau sudah ngerti semua, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sudah sampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambahkan leluasa kalian tentang benda hidup dan tidak hidup. Baiklah, di sini Ibu akan mengakhirinya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.